siang, Pak Husna dan Pak Sony. Kami dari kelompok 8. Materi yang akan kami bawa pada hari ini adalah Small Interference RNA, Pathway dan Application. Kami bertiga, yaitu ada Kalatisa, Razalina, lalu ada Alfarizan Givari, dan saya Muhammad Arya Rizky Semiaji. Next. Oke, untuk konten pada pemaparan kali ini adalah yang pertama ada pengertian, kemudian ada sejarahnya, lalu mekanisme, lalu aplikasi siRNA1, lalu aplikasi siRNA2, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Oke, untuk yang pertama, apa itu small interfering RNA? Jadi siRNA adalah sebuah molekul yang berperan sebagai genetic switch pada mekanisme RNA interference dengan ukuran sekitar 20-25 pasang basa dan berupa untaian ganda. Kemudian jadi pada setiap organisme itu memiliki protein sebagai bahan pembentuk tubuh. Seperti kita ketahui pada mekanisme dogma sentral yang menjelaskan bahwa proses pembentukan protein itu melalui proses transkripsi dan translasi. Nah, dalam menghambat atau sebagai regulasi gen tersebut, tidak bisa semua protein ataupun semua gen yang ada di dalam tubuh untuk diekspresikan. Maka harus ada regulasi yang perlu dilakukan oleh tubuh ataupun dilakukan oleh sel tersebut agar tidak ada kesalahan ataupun berlebih atau semacamnya. Sehingga fungsi dari RNA interference mechanism yang dilakukan oleh siRNA ini berperan untuk menjadi genetic switches yang menjadi saklar bagi gen apakah gen tersebut hidup ataupun mati dengan berikatnya si siRNA ini. Baik, sekarang saya akan menjelaskan tentang sejarah short interference atau small interference RNA. Pada tahun 98, Andrew Fire di Washington DC dan juga Craig Mello di Massachusetts menemukan mekanisme RNAi saat bekerja pada ekspresi gen di nematoda. Pada tahun 99, small interference RNA ditemukan pada tumbuhan dan memiliki mekanisme yang mirip seperti pada sel mamalia. Thomas Tuchel dan juga rekannya segera melaporkan di Nature bahwa short interference RNA sintetik dapat menginduksi RNAi dalam sel mamalia. Lalu selanjutnya, pada tahun 2001, ekspresi gen spesifik dapat disilencing dengan perkenalkan short interference RNA yang disintesis secara kimiawi ke dalam sel mamalia. Oke, untuk mekanisme siRNA, jadi siRNA yang telah diubah menjadi shRNA akan dikeluarkan dari inti sel. Kemudian dari shRNA ini nanti akan ada enzim berupa endonuklease untuk memotong shRNA. Jadi ketika shRNA itu awalnya dia dibentuk di dalam inti sel, di mana nantinya akan diubah menjadi shRNA yang lebih kompleks, sehingga kompleks ini tuh nanti akan dikeluarkan menuju sitoplasma. Setelah di sitoplasma dia bertemu dengan tadi yang saya bilang endonuklease untuk dibuka dan dipotong bagian siRNA tersebut menjadi fragmen-fragmen siRNA. Fragmen siRNA ini akan langsung bergabung dengan sebuah kompleks bernama RNA Induced Silencing Complex atau RISC, yang contohnya yaitu Argonaut yang akan membaca. Kemudian setelah dilakukan pemotongan tersebut, siRNA tersebut akan melekat pada mRNA. mRNA ini yang nantinya akan dibaca oleh ribosom akan terhambat atau diatur proses translasinya sehingga gen yang akan diekspresikan dapat terhambat atau diregulasi. Mungkin seperti itu mekanismenya. Salah satu aplikasi siRNA yaitu Allele Specific Disease Gene Silencing atau silencing gen penyakit.
yang bersifat alel spesifik. Silencing spesifik alelgen dengan siRNA dapat dicapai dengan menargetkan SNP atau single nucleotide polymorphism. Lalu selanjutnya adalah aplikasi dari siRNA. siRNA memberikan peluang dalam menyembuhkan penyakit yang sebelumnya sulit untuk disembuhkan, seperti kanker. siRNA telah dirancang dengan menargetkan ke onkogen dominan, onkogen bersifat karsinogenik, atau terjadinya malfungsi pada regulasi onkogen. Proses silencing pada protein yang berkaitan dengan kanker oleh siRNA menghasilkan efek antiproliferatif dan atau apoptosis. Lalu kesimpulannya adalah teknologi RNAi telah berkembang dari sekedar penemuan akademik hingga terobosan dalam perawatan penyakit pada manusia. Observasi awal pada cacing berkembang ke organisme lain, mengungkapkan penerapan siRNA yang potensial, termasuk kemampuannya dalam silencing yang kuat pada berbagai target secara spesifik. Terapeutik siRNA saat ini sudah siap untuk memasuki kelas baru dalam bidang medis pada masa depan. Oke, sekian dan terima kasih pemaparan dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata.